Halo teman-teman, penonton setia official YouTube channel Karoseri Adi Putro. Dengan Adit di sini. Sekarang kita ada di hari Kamis tanggal 21 Agustus 2025. Kita ada di ruang finishing minibus Karoseri Adi Putro. Dan di video kali ini kita akan mereview armada terbaru milik PO Turisma Tour. Yes, satu perusahaan yang sebenarnya sudah pernah kita kontenin teman-teman ya. Tapi di rilisan sekarang ini ada armada terbaru dengan konsep interior yang berbeda. Akan seperti apa detail-detailnya? Silakan teman-teman tonton video ini sampai selesai ya. Tapi sebelum itu kita akan lihat dulu teman-teman. Ada produk apa saja di ruang finishing minibus Karoseri Adi Putro pada siang hari ini. Yang pertama, di sebelah kanan saya teman-teman ya, ini ada armada Jetbus 5 MC menggunakan sasis dari Mitsubishi. Kalau yang di belakang itu, nah itu sudah masuk ke area trimming ya teman-teman. Kemudian di sini ada Jetbus 5 Jumbo. Nah ini yang kita bawa ke acara Gias 2025 dengan menggunakan sasis dari Isuzu. Dan ini dia armada yang akan kita review. Totalnya ada 3 unit teman-teman. 2 di antara 3 unit ini punya konsep interior yang paling berbeda dibandingkan armada lain di Turisma Tour. Kemudian di sebelah kiri saya, di sini ada Jetbus 5 Jumbo. Ini milik PO Sun yang waktu itu ada di pameran ya, Gias 2025 teman-teman. Kemudian di sebelah kiri saya, ini masih Jetbus 5 Jumbo. Nah ini milik PHD Trans, tapi warnanya merah, cakep banget ya kalau kita lihat ya. Wah, saya jadi pengen banget nih untuk mereview armada Jetbus 5 Jumbo milik PHD. Dan yang terakhir di sini kita tutup dengan Jetbus 5 MC. Wah, keren ya. Warnanya nih warna gold teman-teman. Jarang-jarang saya melihat ada Jetbus 5 MC dengan warna gold ya, maupun Jetbus 3, Jetbus 2 yang MC warna gold ini jarang-jarang. Kelihatan cakep ya teman-teman ya. Dilihat dari depan, ini masih dengan desain bawaan dari Isuzu, kecuali di bagian bumper ya teman-teman ya. Kalau kita lihat ke belakang, wah, perpaduan warna dengan desain dari Karoseri Adi Putro ini cakep banget teman-teman. Nah, silakan teman-teman tonton video ini sampai selesai ya, supaya kita bisa tahu nih seperti apa sih spek terbaru dari Turisma Tour. Dan jangan lupa teman-teman like video ini, subscribe official YouTube channel Karoseri Adi Putro, dan share video ini ke seluruh sosmed teman-teman ya. Nah teman-teman, sekarang kita pindah ya ke ruang finishing bus Karoseri Adi Putro yang di sebelah utara teman-teman. Ini dia 3 unit armada terbaru dari Turisma Tour. Dan kita akan lihat lebih dekat ke armada yang julukannya Navy Lux. Karena untuk yang beda interiornya di dalam armada yang ini dan armada yang julukannya Navy Prime teman-teman. Kalau yang satu lagi yang tidak ada julukannya, ini interiornya sama seperti di rilisan sebelumnya. Dan yang di tengah menggunakan sasis dari Mitsubishi. Kalau Navy Lux dan Navy Prime, ini sasisnya dari Isuzu teman-teman, yaitu NLR 85 BL Euro 4.
Nah, dimensi dari armada Jetbus 5 Jumbo ini mempunyai panjang 6,6 meter, kemudian tingginya 2,6 meter, dan lebarnya 1,9 meter, teman-teman. Jadi armada ini siap untuk diajak jalan-jalan kemanapun tujuannya, bisa untuk belusukan-belusukan, teman-teman. Tampilan depannya di sini saya suka banget ya, keren. Stiker beserta fontnya Navy Lux, cakep banget. Kemudian di sini ada stiker kesayangan kita, yaitu Tafcotinol, yang merupakan sistem proteksi anti karat yang diaplikasikan ke semua produk karoseri Adiputro. Jadi benefitnya, kita bisa menikmati produk karoseri Adiputro dengan lifetime yang lebih lama lagi. Kemudian di sini tanpa menggunakan logo, teman-teman ya. Logo sasis maksud saya, teman-teman. Hanya ada logo dari Turisma Tour and Transport. Seperti ini, logonya keren, saya suka kombinasi permainan finishing stikernya, teman-teman. Kemudian untuk lampu depan, ini menggunakan lampu depan dari Jetbus 5 series, One for All ya, teman-teman. Udah kayak judul film aja ya. Kita lihat pintu depannya, nah ini dia. Nuansa yang dihadirkan, ini ABS-nya dipilih menggunakan warna abu-abu ya. Kemudian di sini ada akses maintenance. Nanti kita akan coba bagaimana cara membukanya, teman-teman. Yang jelas di depan ini bisa untuk 2 orang penumpang plus 1 orang driver, teman-teman. Dan di sini ada kaca yang bisa digeser ya, seperti ini. Ini bukaannya lebar. Oke, bisa ditutup juga dengan sangat mudah seperti ini. Model pintunya pintu swing, teman-teman. Nah, untuk pintu ruang penumpangnya ada di tengah sini. Modelnya sliding, kemudian di sini sudah disediakan footstep ya, bordes, ada pegangan tangan di sebelah kanan. Kemudian di sebelah kiri ada apar, dan saat kita masuk ke dalam kabinnya, di sini kita bisa berpegangan ke arah partisi ya yang ada di sebelah kiri seperti ini. Oke. Jadi sangat safety ya, nggak perlu takut kejedot. Nah, tenang aja teman-teman, nanti kita akan review interiornya secara lengkap setelah kita review eksteriornya ya teman-teman. Jadi kita akan lanjut, kita tutup dulu pintunya. Memang untuk Jetbus 5 Jumbo ini ada beberapa opsi ya, mau pakai sliding bisa, atau yang swing seperti Jetbus 5 MC teman-teman. Teman-teman pasti tahu ya, saat di pameran kita tunjukkan, itu sesuai dengan kebutuhan para PO. Di sini logo Turisma Transport ya. Cakep banget. Livery baru teman-teman ya ini. Ada prisma-prismanya, warnanya harmonis banget antara biru tua, warna emas atau warna gold ya, ada biru yang lebih muda. Kemudian di sini ada stiker fasilitas. Fasilitasnya lengkap teman-teman. Nah, yang diunggulkan dari Jetbus 5 Jumbo adalah bagasinya yang benar-benar luas, teman-teman. Nih, ada di sebelah sini bagasinya. Wow. Ini untuk naruh koper bisa ya, teman-teman ya. Di sini. Kemudian di sini sudah disediakan beberapa perlengkapan seperti dongkrak ya. Di sini juga sudah disediakan karet untuk rel kursi. Karena ini bisa di custom atau disesuaikan jumlah kursinya, mau dibuat longgar, mau dibuat lebih rapat, itu bisa teman-teman. Ada box audio juga. Kemudian wes lengkap banget di sini. Kita lihat dulu di bagian bawah sini ya, di dekat plat nomor. Di sini ada kamera parkir yang berfungsi saat mundur. Nah, di kaca belakang di sini kita bisa lihat ada stiker logo ya, Turisma Tour and Transport. Kemudian ada WhatsApp yang bisa teman-teman catat ya. Silakan catat 0878 9894 4006. Hati-hati jangan sampai terkena modus penipuan yang lagi marak terjadi ya, yang sering mengatasnamakan suatu PO atau tour and travel. Hati-hati teman-teman. Ini WhatsApp Center dari Turisma Tour and Transport. Kalau teman-teman ingin mencari informasi tentang Turisma Tour, silakan ke websitenya yaitu di www.turisma.co.id. Kemudian di sini ada stiker Tafcotinol lagi nih teman-teman. Nah, untuk bagian samping kanan seperti ini,
Ini ada kaca yang bisa dibuka untuk ventilasi tambahan ya, nggak boleh untuk mengeluarkan rokok ya. Ini bahaya, bisa mengenai pejalan kaki atau pengendara motor. Kemudian seperti ini perbedaannya teman-teman. Teman-teman bisa lihat, kita akan bandingkan gitu ya teman-teman ya. Yang di sini sebelah kiri livery lama dengan livery baru. Teman-teman lebih suka yang mana? Yang lama atau yang baru teman-teman? Nah, di bagian sini ini ada akses ke tangki bahan bakar seperti ini. Kemudian untuk ruang drivernya di sebelah sini teman-teman, ada kaca yang bisa digeser ya untuk bayar tol seperti ini. Ini bukaannya juga luas ya, nggak perlu khawatir. Kemudian, nah di sini ada tombol coastal teman-teman, ada banyak banget. Jadi kalau dinaikin itu berarti mati ya. Nah, yang paling dekat dengan speedometer ini adalah lampu warna warm white yang ada di dekat louver AC. Kemudian di sebelah kanannya ada lampu warna warm white yang ada di dekat jendela. Kemudian yang ketiga di sini ada lampu warm white yang ada di sekitar louver AC ya teman-teman, yang bentuknya seperti ini ya. Kemudian yang keempat ini ada ambient lights yang biasanya digunakan sebagai lampu tidur. Yang kelima ini untuk audio dan TV teman-teman. Nah yang keenam ini untuk USB charger. Jadi sudah dilengkapi dengan USB port charger teman-teman. Oke, ini dia eksteriornya. Setelah ini kita akan ke sebelah, kita lihat gimana cara mengakses ke maintenance-nya, akses maintenance-nya teman-teman, dan kita akan mereview interiornya. Let's go, kita pindah teman-teman. Ini dia teman-teman, interior di bagian kursi penumpang paling depan. Nah, ini sekaligus menjadi tempat atau akses maintenance-nya ya teman-teman. Kursinya ini bisa kita angkat dan kita miringkan seperti ini pakai tuas yang ada di samping sini. Saya nggak bisa menjangkau, jadi saya ya ditengkurepin ya lebih dahulu. Kemudian di sini ada kompartemen untuk naruh makanan ya ataupun uang-uang kecil, dan di sini ada cup holder. Kemudian kursi yang sebelahnya juga bisa ya. Jadi situasinya itu tinggal ditarik aja, kemudian nanti kursinya akan tengkurap dengan sendirinya. Nah, di sini ada dua pengunci teman-teman. Pengunci yang pertama di sini, kemudian yang kedua di dekat pintu ya teman-teman ya. Kemudian setelah dibuka penguncinya, ini kita bisa angkat seperti ini ke arah akses maintenance. Oke, ini dia. Kita tutup lagi. Kemudian kita akan kunci. Silakan teman-teman perhatikan caranya seperti ini. Gampang banget, dan ini juga kencang ya kunciannya. Seperti ini. Kita kembalikan lagi. Dan yes, ini dia. Sekarang saatnya kita review ruang penumpang yang ada di tengah. Let's go, kita ke tengah teman-teman. Ini dia ruang penumpang di bagian tengah teman-teman. Totalnya ada 12 kursi penumpang di bagian tengah, plus 2 di depan, jadi untuk keseluruhan bisa untuk 14 orang penumpang teman-teman. Dan yang pasti ini longgar-longgar banget ya jarak kursinya, serta fasilitasnya sudah lengkap teman-teman. Ada fasilitas keamanan berupa APAR yang ada di dekat pintu. Kemudian ada palu darurat pemecah kaca. Nah, ini dia nuansa kemewahannya teman-teman bisa lihat ya. Mulai dari warna kursi yang senada banget dengan eksteriornya. Kemudian pencahayaan warna warm white ini juga, waduh, cakep banget teman-teman. Di sebelah sini, di depan ada jam dinding dan ada TV. Seperti ini. Bisa dibuka ya TV-nya. Ada 2 totalnya, di bagian depan dan di bagian tengah seperti ini. Nah, kemudian di bagian belakang di sini ada 4 kursi yang dijadikan satu baris, dan posisinya sedikit lebih naik ya dibandingkan di baris depannya, karena persis di bawah kita ini ada bagasi. Kita lihat ke arah atas, longgar banget ya, longgar banget. Kemudian di sini ada speaker, ada louver AC tambahan. Jadi walaupun kita duduk di paling belakang, nggak perlu khawatir kepanasan ya teman-teman. Kita jalan lagi ke depan.
Nah, ini dia kursi favorit saya, kursi jomblo, teman-teman. Seperti ini rasanya duduk di kursi jomblo. Saran saya sih silakan ya pilih kursi yang di sini karena ini benar-benar longgar banget legroomnya. Wah, saya suka. Kemudian di sini ada louver AC di atas, ya. Di sana juga ada USB port charger yang hanya boleh digunakan untuk ngecas HP. Nggak boleh untuk ngecas powerbank, laptop, kamera, dan lain sebagainya ya, karena bisa membahayakan perjalanan kita. USB port chargernya ini ada yang tipe A dan tipe C loh teman-teman, jadi sudah lengkap banget. Untuk kursi ini dari Aldila, ada armrest ya, yang bisa kita putar-putar seperti ini. Cakep armrestnya, ini ada detail-detail boot panel dengan finishing yang glossy, sangat mewah teman-teman ya. Kemudian ini leg restnya seperti ini. Oke, bisa kita naikkan pakai tuas yang ada di samping sini teman-teman. Dan ada fitur reclining seat. Nah, ini silakan kalau teman-teman duduknya di gang, gunakan tombol yang ada di sini ya. Tekan tombol warna merahnya, kemudian dorong badan teman-teman ke belakang seperti ini. Ini adalah bagian yang paling rebah ya, teman-teman, seperti ini. Cakep, enak. Saya pribadi mengharapkan yang lebih lebar ya kursinya, tapi kembali lagi kursi ini sesuai dengan kebutuhan. Kalau mau yang lebih lebar berarti nanti konfigurasi kursinya 1-1, bukan 2-1 seperti ini, teman-teman. Yang jelas di sini kursinya sudah disediakan bantal ya. Ini bisa kita adjust sesuai dengan posisi ternyaman kita. Kemudian di sini ada seat belt. Nah, ini teman-teman seat belt. Dia bisa menyesuaikan dengan lebar badan kita. Mau kita kendorkan, mau kita kencangkan seperti ini. Jangan lupa dipakai seat beltnya. Seperti ini. Ini tuas yang tadi ya untuk leg rest. Gimana teman-teman? Kita sudah puas banget mereview armada terbaru milik Turismatur. Luar biasa, 3 unit JetBus 5 Jumbo, dan ini bukan pembelian pertama dari Turismatur ya. Yang sebelumnya sudah ada 2 unit, berarti totalnya pas nih 5 unit JetBus 5 Jumbo. Sesuai dengan hashtag kita ya, 2025 punya JetBus 5 teman-teman. Dan untuk kita sebagai penumpang, tentu saja hashtagnya adalah 2025 naik JetBus 5. Terima kasih untuk Turismatur atas kepercayaannya bersama dengan Karoseri Adiputro. Senantiasa terdepan bersama Karoseri Adiputro, serta terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton video ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan seputar harga atau detail teknis yang lebih lanjut, silakan menghubungi tim sales Karoseri Adiputro. Nanti menghubungi saya saat akan merilis armada milik teman-teman ya. Dan tentunya nanti kita akan ketemu lagi di video-video selanjutnya hanya dengan produk-produk buatan Karoseri Adiputro. Yang paling penting, apapun itu sasisnya, karoserinya tetap Karoseri Adiputro ya teman-teman.